Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita lanjutkan pembahasan tafsir Jalalain mengenai Bani Israel. Kita sudah sampai kepada kisah Bani Israel yang insyaallah banyak manfaatnya. Kebanyakan nanya gak ada ilmu, dan kebanyakan nanya yang sesuatu yang sudah jelas. Jadi intinya ayat ini tuh kayak gitu. Maka Nabi itu pernah bilang, innallaha karihalakum talatan. Allah benci kepada kalian itu karena 3 hal. Satu, kila wa qala. Katanya kila wa qala, dapat informasi dari si Yonono, disampaikan ke sini begini, nyampe jadi begitu. Nah, itu namanya kila wa qala. Satu. Yang kedua apa Nabi benci? Wa idha'atul mal. Buang-buang duit, boros. Dan yang ketiga, wa kathratus su'al. Dan banyak nanya. Udah jelas kayak begini ditanya. Nah ini udah jelas disuruh kayak begini, disuruhnya nanya. Disuruh pergi ke warung, nanya. Pergi ke warung, tong beli gula. Warungnya sebelah mana, mak? Terserah lo ya gitu. Terus mau lewat mana, mak? Terserah mau lewat apa. Udah dijelasin, nggak apa-apa. Lewat sini, ke sono, belok kanan, belok kiri. Nyampe tuh warung Pomilah namanya. Lo kalau gitu mau naik apa, mak? Terserah, mau jalan kaki juga terserah. Itu namanya wakathratus su'al. Kenapa? Ini ayatnya menceritakan tentang banyak nanya nih orang Bani Israel. Tapi nanyanya bukan nanya sesuatu yang, karena itu akan menyulitkan dia gitu. Wa idh qala Musa, ay wadhkur, dan ingatlah wahai Muhammad pada peristiwa di mana Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu, ay wa qad qutila lahum qatilun la yudra qatiluhu. Saat itu asbabun nuzulnya adalah ada seseorang terbunuh, lahum qatilun la yudra qatiluhu, yang enggak diketahui siapa pembunuhnya. Ntar kita cerita. Wa sa'aluhu ayad'u wallahu ayyubayyinahu lahum fada'ahu. Dan kemudian mereka Bani Israel meminta Kanjeng Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar mampu menerangi atau menjelaskan atau memberitahukan siapa pembunuhnya. Nah ini juga nanti pelajarannya adalah, kalau mau mendakwah seseorang itu ada bukti. Bilang A, B, C, mesti ada bukti. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguh Allah itu, jadi kalau habis qala harus ada inna. Nah, ini dalam nahunya tuh kayak gitu. Qultu innani. Jadi habis qala biasanya ada harfu taukid inna, bukan anna. Qultu innani qala innallaha an tadhbahu baqarah, agar kalian menyembelih sapi betina apa laki-laki? Betina. Maka disebut surat Al-Baqarah itu adalah sapi betina, sapi perempuan. Qalu, maka mereka menjawab, atattakhiduna huzwa. Musa, kau ini menjadikan ejek-ejekan. Orang nanya A disuruhnya B. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, ay amtani'u, aku berlindung kepada Allah, min an akuna minal jahilin, itu maksudnya aku berlindung kepada Allah jadi orang-orang bodoh. Ini orang-orang bodoh nih, Bani Israel saat itu tuh bodoh gitu, dia nggak ngerti yang dimaksud apa. Al-mustahzaina falamma alimu annahu azima bimithli dzalik.
Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang bodoh yang mengejek kalian dengan jawaban yang gak nyambung. Kayak kita lah, datang ke kiai-kiai, curhat ini itu, dikasih solusinya malah solusi yang di luar nalar kita. Kerjain aja gitu. Udah ini dulu dah, karena ayat ini panjang semua cerita. Bagaimana hewan sapi yang dimaksud. Ini secara terjemahan sudah jelas ayatnya. Tapi asbabun nuzulnya adalah wa qad qutila lahum qatilun di kitab itu. Itu asbabun nuzulnya itu. Wa qad qutila lahum qatilun, dan sudah terbunuh seseorang di antara mereka. Qatilun, siapa mereka? Ada yang mengatakan ceritanya adalah ini seorang saudagar kaya raya. Cuma dia disebut Akim. Apa Akim? Mandul, enggak punya anak. Udah sebatang kara. Cuma duitnya banyak, Pak Nur. Apa juga punya dia. Dari mulai kuda sampai onta banyak, Pak. Orang kaya lah, saudagar kaya. Cuma dia punya ponakan-ponakan. Banyak ponakannya. Cuman ponakannya serakah akan duit. Dah, di dalam ajaran terdahulu pula, bukan cuma hukum waris Islam. Nah, kemudian ini diadopsi pula nanti peristiwa pembunuhan, bahwa harta itu kalau ditinggalkan, dia tidak memiliki anak, istri pun tidak punya, orang tua juga tidak punya, hidup sebatang kara, maka dicari yang terdekat. Asobah-asobahnya. Kalau dia ke atas atau ke bawah atau ke samping. Ke samping berarti bibi atau paman. Dan kalau bibi atau pamannya tidak ada, pindah ke anak-anak pamannya ini. Berarti siapa? Keponakan. Pokoknya dicari keluarga mana yang masih ada, itu dia diberikan warisan. Ahli waris sebutannya. Juga sama di kita. Di Islam juga kayak gitu kan, kemudian sama ini berkembang nanti. Pokoknya entah ke atas atau ke bawah, anak-anak ini apalagi anaknya punya cucu. Nah, cuman kalau memang dia tidak ada juga cari ke atas. Kakek-kakeknya, nenek-neneknya nggak ketemu juga, cari ke samping. Bibi-bibinya, pamannya, sampai kemudian sampai ibnul akh, sampai anak-anak pamannya ini. Dan kalau memang nggak ketemu, maka kemudian yang berhak mendapatkan ahli waris adalah ponakannya. Sayangnya buat dapetin harta waris ini lama. Salah satu rukunnya adalah adanya kematian. Ingat, hukum waris cuma ada 3. Satu yang mewarisi, 4. Satu yang mewarisi, 2 rukun. Satu yang mewarisi, 2 yang diwarisi, 3 harta yang diwarisi atau tirkah namanya. Waris, maurus, tirkah. Udah itu doang. Ya, yang kenapa harus ada waris? Karena ada kematian. Jadi kalau belum ada mati, kemudian duitnya untuk dibagi-bagi, namanya bukan hukum waris, tapi hibah. Pemberian orang tua kepada anaknya. Jadi kalau bapak sekarang masih hidup, orang tuanya misalkan, kemudian sudah bagi-bagi, jangan dibilang warisan, Pak. Masih hidup bapaknya bapak. Namanya nyumpain mati. Nyebutnya nanti jangan waris, harta warisun nih, jangan. Karena hukum waris salah satunya apa? Karena adanya kematian. Kalau enggak mati belum hukum waris. Jadi jangan nyebut warisan nanti. Kasihan nyumpahin bapaknya mati. Jadi bagi-bagi nih. Iya, warisan bapaknya masih ada di sampingnya. Dah, karena keserakahannya, ponakan-ponakannya ini bersekongkol, bukan bersekongkol. Salah satu di antara mereka
kapan dapat warisannya kalau begini? Brengsek banget nih. Kagak mati-mati masalahnya ini orang. Akhirnya tengah malam diambil pisau ditikam. Banyak kan kayak gitu pas sekarang. Orang tuh kalau gelap mata gara-gara harta warisun, bunuh aja udah. Pelitnya naudzubillah orang tuanya misalnya, mata udah gelap, hati udah beku, bunuh gitu. Datang ke dalam rumah, dibunuh nih pemuda ini, laki-laki ini. Mati kan singkat cerita. Nah kalau sudah mati mau gimana lagi? Dia berhilah, apa hilah itu? Ini jangan sampai sidik jari ada di dia. Cuman dulu belum ada forensik aja kali ya. Akhirnya laki-laki yang dibunuh ini dibawa ke depan rumah salah satu di antara ponakannya ini, di tempat keramaian. Otomatis kan geger pak. Siapa yang bunuh nih? Mati ini si A, si Fulan si kaya ini mati ini. Siapa yang bunuh nih? Akhirnya kan di antara mereka saling tuduh menuduh. Di antara ponakannya, lu yang bunuh ya, lu pengen harta warisan, gua tahu bener lo. Lu dari kemarin ngincer banget lo gitu. Nah, pokoknya apapun itu menjadi perselisihan. Siapa yang membunuh? Nah maka di dalam Islam kemudian bahwa al-bayyinah, pembuktian itu siapa yang mendakwahkan, dan persaksian itu yang mengingkari. Nah itu dalam Islam ada konsepnya seperti itu. Nah harus ada bukti siapa yang membunuh. Maka di dalam hukum itu pembuktian itu ada bukti tertulis, ada bukti otentik, ada juga bukti pengakuan. Artinya bapak yang terdakwa kalau sudah bersalah kemudian mengaku itu menjadi alat bukti. Nah ini nggak ada yang bisa karena memang tidak ada bukti. Sidik jari juga nggak ada. Malam-malam juga tiba-tiba pagi hari subuh-subuh ada mayit di depan rumah, nggak ada orang yang tahu. Dan maka kemudian dicari siapa pembunuhnya, karena ini nggak bisa diusut. Singkat cerita, sebelum kita ceritakan ini semua, mereka bilang, loh di antara kalian ini ada seorang nabi yang dekat dengan Allah Tuhannya, biilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dengan Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tanya sama dia, yang dimaksud adalah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Datang ke Nabi Musa. Ini banyak versinya, ada yang langsung, ada yang cepat. Loh, Nabi Musa bilang, di antara kalian ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Nah kemudian Nabi Musa alaihissalam begitu datang kepada Nabi Musa cuma bilang, oh begini aja mas, sampean cari ke depan sana atau ke pasar, cari sapi baqarah, sapi betina. Udah gitu aja syaratnya, jangan macam-macam. Nah, cuma nih orang Bani Israel kebangetan. Apa yang ditanya? Atatakhidunahu huzwa? Musa, jangan ngejek. Gua mau nanya, siapa yang ngebunuh? Tolong doa sama Allah, tanya sama Allah siapa yang ngebunuh bapak orang ini. Masa disuruh nanya siapa yang ngebunuh, malah disuruh nyembelih sapi? Ini sih udah jatuh ketimpa ulat bulu namanya. Lo udah kematian orang malah disuruh potong sapi. Emang sapi murah? Kalau potong kambing aja berapa? 2 jutaan. Sapi berapa duit? 22 juta ada pak. 16 juta paling murah lah ya. Yang ukuran berapa kilo pak? Kang sapi berapa nih? Ini sih ngeledek ente namanya Musa. Nah itu bahasa kitanya begitulah. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa cuma berkata, aku ini berlindung kepada Allah dari engkau yang persangkakan. Al-mustahzi'in bima al-mustahzi'ina falamma alimu annahu azima.
Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin. Yaudah kalau gitu. Kalau memang kata Tuhanmu kami ini diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Lantas sapinya macam apa? Sapinya itu gimana Musa? Taqulu baqara untha wa baqarah dzakar. Ada yang mengatakan baqarah di sini adalah sapi betina, ada yang mengatakan sapi laki-laki. Tapi yang jelas fata'ul wahda baqaratun. Ada baqarun, ada baqaratun. Baqaratun ada yang mengasumsikan kepada baqaratun itu satu sapi. Tidak disebutkan mau laki-laki mau perempuan. Jantan atau betina. Waqila litaknis, tapi ada yang mengatakan yang lebih kuat ini adalah untuk taknis, bahwa perempuan, lil unsa, betina. Nah kalau sapi jantan disebut dengan thaurun. Nah jadi kalau bapak nanti ketemu sapi betina sebutannya adalah baqaratun. Nah kalau sapi jantan sebutannya adalah thaurun. Tha wau ra, thaurun. Itu sapi jantan, baqaratun. Jadi kalau nanti ketemu sapi jantan jangan nyebutnya baqaratun, kebalik. Yang benar adalah thaurun di sini. Fataulil wahdah wa qila litaknis. Karena baqaratun ada yang mengatakan tunnya adalah untuk satu ekor, enggak nyebutin mau apapun itu. Wakil dan mengatakan yang di sini kuat adalah litaknis, untuk taknis. Fal unsa baqaratun wa dzakaru thaurun. Kenapa kemudian disebut baqaratun? Wa summiyal baqar baqaran li'annahu yabqal arda bihafiri au. Karena sapi itu yang apa tuh kalau tanah itu diapain? Dibajak, maka kemudian membajak sawah dengan sapi. Ini seperti itulah gara-garanya wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Apa yang ditanya? Mahia ai masinuha. Sapinya ini seperti apa Musa? Umurnya berapa gitulah. Nah kalau dijawab, kalau ditanya kayak gini kan mesti dijawab Pak. Ya sudahlah, ini orang udah dikasih enak mau apapun itu sapinya, beli aja udah, sembelih. Ini nanya, apa jawabannya di terjemahannya itu? Dan dia Allah qala innahu yaqulu innaha baqaratul la farid. Nabi Musa berkata bahwa Allah berfirman innaha baqaratul la faridun wala bikrun, bahwa sapinya itu tidak tua dan tidak muda. Awanum baina dzalika, pertengahan antara itu. Faf'alu ma tu'marun. Sudah jelas kerjain sekarang. Oke, siap, kerjain. Begitu mau dikerjain nanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Iya. Kalau saya beli sapi, saya sembelih sapi, kan enggak tua enggak muda. Berarti kan ya tengah-tengah, berarti kan enggak kecil enggak muda. Ya perawan lah sama perjaka gitu sekarang mah. Kalau laki-laki itu, kalau manusia itu berapa umurnya, Pak? 40-an. Tua namanya itu. 19-an Pak ABG. 20-an lah ya, 20-an ke atas lah ya. Lagi seneng, lagi ranum-ranumnya lah. Kalau laki-laki itu ya kan nggak mungkin pemain bola umurnya 30 ke atas. Ya ada 30, maksudnya paling 20 sampai masa-masa keemasan tuh lah. Saya muda. Loh kalau saya pergi cari dapat segini, terus kemudian warnanya apa nanti ya? Jangan-jangan kita beli udah jauh-jauh capek sama bayar mahal, salah nanti.
Nanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka. Musa, sebelum kita beli sama sembelih, udah pergi tadi, sebenarnya ngapa balik lagi? Nabi Musa aja nanya gitu kan. Iya, di jalanan mikir, jangan sampai salah beli masalahnya nih. Kira-kira warnanya apa Musa? Kan kebangetan, Pak. Ya udah Nabi Musa jawab, qala innaha baqaratun safra faqi'un launuha. Cari yang warna kuning, faqi'un launuha. Pokoknya nggak ada bintiknya sama sekali, kuning semua udah. Kalau sekarang itu kebo apa? Kebo bule itu walaupun dia bule tetap aja ada titik-titiknya pasti kan, ada belang-belangnya. Pokoknya faqi'ul launuha, enggak ada belang-belangnya sama sekali. Putih ya putih, kuning. Faqi'ul launuha tasurrun nadin. Siapapun yang melihat ini sapi pasti orang senang. Jadi kan susah nyarinya, Pak. Ilaiha bihusniha ay tu'jibuhum syadidus safrah. Kuningnya itu kuat. Ya sudah dicari. Tadi syarat yang ditanya adalah sapi-sapi betina. Oke. Begitu mau jalan balik lagi. Oh, tua pemuda nih. Ya dijawab pertengahan aja lah. Perawan maksudnya. Apa perawan itu? Maksudnya gini, dia itu nggak pernah ngebajak sapinya, nggak pernah dikawinin. Artinya kan bener masih seger nih, nggak pernah disuruh kerja, nggak pernah tuthirul arda, nantilah itu besok nanti. Wala tasqil hartha musallamatul lasyata fiha. Nah begitu dijawab, begitu mau jalan nanya lagi warnanya apa? Warnanya kuning. Begitu dia dijawab warnanya kuning, qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Nanya lagi Musa, lantas apalagi syaratnya? Innal baqara tasyabaha alaina. Menjelaskan bahwa sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya Allah berikan petunjuk. Musa udah nyari kemana-mana, susahnya minta ampun. Masalahnya ini sapi susah. Kau berikan kami syarat cari sapi yang satu umurnya nggak tua nggak muda, warnanya warna kuning, nggak boleh belang. Susah Musa. Bahkan kau syaratkan kepada kami bahwa sapinya itu sapi yang innaha baqaratul la dalulun tuthir ardo, nggak ada celah, nggak boleh patah gigi, nggak boleh, pokoknya baik-baik semualah. Tuthirul arda, yang nggak pernah ngapain tuh, nggak pernah ngebajak sawah. Wala taskil harta musallamatul lasyata fiha, nggak pernah dikawinin perawan maksudnya. Bukan perawan. Nah, qala al-ana ji'ta bil haqqi. Makanya gue bilang jangan banyak nanya. Qala al-ana ji'ta bil haqq. Saat ini datangkan kepadaku sesuatu yang benar ini. Nah, susah mencarinya. Suatu ketika datang ada cuman satu hewan ini, macam ini di antara semua Bani Israel. Nah ini yang nggak banyak diketahui, yang nggak banyak dikupas bahkan. Sama siapa? Pertama, indal fatal bari bi ummi. Hewan ini cuman ada satu di dunia bahkan, karena jarang. Coba aja cari deh. Sapi warna kuning, nggak boleh belang sama sekali, nggak pernah dikawinin, umurnya nggak tua nggak muda. Ya biasanya kan umur sekian itu langsung baru dikawinin biar dapat sapi lagi keturunan, apalagi ini sapi betina. Wa hasilu dzalika anna abal fatal madhkur kana rajulan salihan min bani Israil qad hadratul wafat. Ada laki-laki seorang bapak-bapak pengikut Nabi Musa, soleh. Dia menyembah Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Wafat dia, cuman punya istri dan punya anak satu.
Wa kanat 'indahu baqaratun qad waladat untha, dan dia punya satu anak, punya sapi betina, dan juga sapi betina ini melahirkan juga anak, artinya subur nih sapinya. Fa akhadha tilkan untha wa wada'a fi ghaidah wa awsa ummal ghulam tu'tihi tilkal baqara hina yakburu wa mata. Kemudian anak sapi ini ditaruh di satu tempat biar dirawat lah. Kalau Targusri punya sapi dikasih Pak Nur, biar Pak Nur dijagain sama Pak Nur, nanti bagi hasil Pak Nur, ya kan sering kayak gitu kan. Nah, ibunya ini berwasiat, nak, nanti kalau kau sudah besar sama Pak Nur, nanti kalau sudah besar anaknya ini tolong kasihkan ke Targusri, ke anaknya ini. Thumma innal walada sara yahtatibu wa yabi'ul hatab wa yaqsimu thalathan. Anaknya juga anak soleh. Kenapa? Dia berjualan. Jualan apa? Kayu bakar. Jadi setiap pagi dia pergi ke pasar. Nah, hasilnya ini yaqsim salasan. Dia membagi harta keuntungan dari jualannya ini 3. Yusarrifu thuluthahu ala nafsihi. 3 buat dirinya sendiri, ya buat makan, buat ngapa kayak gitu lah, anak muda kan kayak gitu. Wa thuluthul akhar ala ummihi, dan yang 1/3 lagi diberikan kepada orang tuanya. Ya, jadi memang orang tua itu dikasih. Wa thuluthul akhar yatasaddaq bihi, dan 3 lagi diberikan untuk sedekah. Ya, jadi kalau bapak belum bisa membagi harta-harta bapak untuk ini, rasanya berat, Pak. Orang Bani Israel aja dulu ada kayak gini. Jadi kalau punya gajian nanti itu bagi 3 hal. 1, sisakan untuk diri bapak. 2, untuk orang tua. 3, buat sedekah. Jadi jangan sampai bapak nggak pernah bersedekah dari gajian bapak. Sedekahin. Dan itu sisain dan niatin. Jangan cuma kebetulan 2000 perak di masjid hari Jumat doang. Wa yuqassim lailahu thalathan, dan dia selalu membagi malamnya itu untuk 3 hal. Yanam thuluthahu, 1/3 malam dia tidur. Wa yakhdumu ummahu thuluthahu, dan membantu ibunya 1/3 malam. Wa yaqumu li ta'atillahi thuluthahu, dan dia bangun 1/3 malam untuk beribadah. Jadi dari maghrib ke jam 8 malam dia ngebantuin emaknya. Kalau emaknya ngejahit, dia ngejahit. Kalau emaknya ini, dia ini, apapun dibantu. Dan 1/3 malam dia tidur, 1/3 malam lagi dia sholat. Mudah-mudahan kita bisa kayak begini, Pak. Kadang-kadang sehari 2 hari bisa, cuman buat istiqomahnya susah. Falamma kaburul ghulam, saya cepetin. Dan saat anak ini sudah mulai dewasa, qalat lahu ummuhu, maka kemudian ibunya ini ngomong, idhab ilal ghaidal al-falaniyah fa inna fi baqaratan tarakaha laka abuka. Nak, pergilah kau ke satu tempat namanya Ghaidah Fulaniyah ini. Di sana ada sapi yang sudah dititipkan kepada orang itu untukmu. Ambil, itu milikmu. Apa itu peninggalan harta waris untuk anakmu. Wa usani idza kaburta an u'tiyaha laka, dan sudah memberikan wasiat kepadaku kalau kau sudah dewasa untuk diberikan kepadamu. Waqsim 'alaiha bi Ibrahim wa aqsimu 'alaiha bi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub fa innaha ta'ti laka tai'ah. Aku bersumpah kepada Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Allah maksudnya. Ya sudah, dia pergi, diambil. Nah begitu diambil, dia datang lagi ke emaknya. Mak, ini udah ada sapinya. Ini masa saya mau ngermin sapi, saya jual gimana mak ke pasar? Jual lah nak, dijual. Nah Umi, orang tuanya ini berwasiat, ngasih tahu, nah kalau mau jual aja, nggak usah terlalu banyak ambil untung lah. Apa? 3 dinar. Cukup 3 dinar aja lah. Bi thalathati dananir ala masyurah.
Kemudian pergi. Jadi pergi di pasar ini ketemu seorang pemuda. Pemuda ini ternyata adalah malaikat. Nah, dan malaikat ini kemudian dijual nak. Ya dijual. Berapa harganya? Salah dinar. Sama saya cuma suruh boleh jual 3 dinar. Saya belilah 6 dinar gimana? Ada nggak kayak gitu Pak Rio? Kalau bapak, ambil aja pak gitu. Enggak pak, emak saya cuma nyuruh 3 dinar nggak boleh lebih. Udah 6 dinar aja nih ambil. Ini sapinya. Enggak. Orang saya kata emak saya disuruh 3 dinar, lu bandel banget sih pak. Udah saya beli 6 dinar gitu. Aduh cekcok pak ngomong. Bayangin pak, dijual 3 dinar, mau dibeli 6 dinar, nggak mau. Coba Pak Nur gitu. Kenapa? Kata mak saya cuma 3 dinar. Ya sudah sepulanglah. Dia pulang begitu pulang, mak ini ada yang mau beli. Laki-laki, cuman bukan 3 dinar, 6 dinar. Loh kok gitu? Ya sudah, kalau memang dia maksa ambil aja. Nah, datang lagi ke pasar, ketemu lagi pemuda ini. Gimana? Udah 6 dinar nggak apa-apa. Kemarin sama sekarang beda. Sekarang bukan 6 dinar, 12 dinar. Mau saya beli. Ini ngaco ini bukan bercanda, ini serius, ini beneran ada ini. Enggak, kata mas saya 6 dinar. Lu saya maunya 12 dinar, kemarin 6 dinar. Jadi sekarang udah beda. Udah 6 dinar saya 12 dinar saya beli. Ini kan kayak bercanda-bercanda, Pak. Kayak di komedi-komedi apa tuh namanya? Tapi ini kenyataan adanya. Malaikat menguji keimanannya. Dia pergi lagi pulang ke rumah. Mak, nggak jadi 6 dinar, mak. Maunya 12 dinar. Maknya tahu ini bukan manusia, ini malaikat sedang menguji kita semua. Ayo kita pergi ke pasar lagi bareng-bareng. Dia pergi ke pasar berdua, datang ketemu malaikat ini, ketemu pemuda ini yang memang adalah malaikat sedang menjelma. Nabi, apakah kami jual ini? Kami tahu. Nabi, apakah kami ini jual? Kalau gini caranya, malaikat ini menjawab, jangan kau jual sedikit apapun kecuali dengan harga yang mahal. Setiap kulitnya itu dilapis, itu kau jual dengan seharga emas. Jadi kalau kulitnya sekulit itu emas berapa pak? Kalau beratnya aja berat 20 ton, ada sampai segitu? Hah? Berapa? 2 kilo, 20 kilo ya? 1000. Ya katakanlah 1 ton berarti kan. Semua kulitnya itu adalah emas. Jadi berapa emas pak? Hah? Ada gak? Gak ada kan? Malaikat ini ngejawab, karena ini adalah dari Allah, sapi dari Allah untuk menguji Bani Israel akan datang kepadamu. Udah dikasih bekal pak. Selang beberapa menit kemudian malaikat ini pergi dengan mengatakan bahwa tidak boleh dijual kecuali harganya dengan sekulit-kulitnya adalah emas. Datanglah orang-orang yang tadi pembunuh tadi. Ingat, mereka disuruh ngapain tadi? Disuruh nyari karakteristik sapi yang mirip ini. Dapatlah sapi ini. Datang ke pemuda ini. Nak, dijual sapinya, dijual pak. Silakan kalau mau beli. Berapa saya beli? Sekulit-kulitnya ini emas. Seharga emas. Waduh, berat nih. Karena saya nggak akan jual. Ini titipan dari orang tua saya, nggak boleh dijual. Jadi kalau mau beli silakan ambil segitu. Akhirnya pusing karena Bani Israel ini, karena memang saudagar kaya, orang kaya semua, patungan dia duit urunan. Masing-masing mengeluarkan seharga, sekulit sapi itu adalah emas. Saya percepat. Akhirnya singkat cerita diambil dan baru disembelih. Hampir saja wa makadu yaf'alun. Fadhabahuha wa makadu yaf'al, maka kemudian mereka menyembelih dan hampir saja mereka itu tidak bisa menyembelih. Bukan tidak mampu. Kenapa? Lighalai thamaniyah. Pertama karena mahalnya pak. Setiap tubuh bapak aja yang sedang gini, emas itu berapa duit? Emas segini-gini berapa duit sih pak sekarang? Hah? 1 gram sekarang berapa duit? 24 karat ya? 700 lebih? Hah?
750, katakanlah kita ambil 750.000 perak dikali 1000 kilogram. Tung Pak Nur, sekulit-kulitnya itu. Tapi mau ndak mau, suka ndak suka. Kenapa? Demi harta waris dan membuktikan siapa pembunuhnya. Saya percepat, tinggal 7 menit lagi. Karena memang sudah dapat, diambil, disembelih, diambil salah satu bagian dari sapi ini. Ada yang mengatakan dagingnya, ada yang mengatakan tulangnya. Dipukulkan ke mayit ini. Seketika bangun mayit ini. Ini peristiwanya nyata, bukan kayak di film-film Hidayah, bukan. Apalagi film Jelangkung. Semalam film apa tuh yang di Trans 7? Hah? Dah tuh tahu aja nih. Abis dari itu ada lagi tuh Angker. Lagi musim film setan sekarang. Dulu udah rame Susana, sekarang rame lagi itu. Film-film kayak begitu. Apalagi tuh Pak, film-film lainnya? Tahu aja nih. Sapinya diambil bagian dari sapi, ada yang mengatakan daging atau kulitnya, ada yang mengatakan tulangnya. Dipukulkan kan bi ba'diha, ada itu di ayatnya. Faqulna dribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Dipukulin hidup. Begitu hidup, saya percepat. Begitu hidup, siapa yang mukul? Siapa yang bunuh lo? Pak Nur. Maksudnya gitu. Siapa yang mukul lo? Tuh orangnya. Ketahuan siapa orangnya? Ponakannya sendiri. Lu yang kemarin history, kan sering kayak gitu kan, kemarin ngebunuh orang lain, dia pura-pura ke polisi, bilang bahwa ini saya dibunuh gitu, hilang, dibuang ke sungai atau kemana, kan sering kayak gitu kan, buang jejak. Zaman dulu kayak gitu juga Pak. Oh udah. Begitu dia tahu, maka kemudian la yarithul qatil al-maqtul, maka kemudian hukumnya adalah seorang pembunuh itu nggak bisa mewarisi. Di dalam Islam diterapkan pula sampai saat ini. Nabi Muhammad membawa itu. La yarithul qatil al-maqtul, bahwa yang membunuh itu sudah hilang harta warisnya. Pak Nur punya anak, Pak Nur pembunuh, nggak bisa dapat warisan Pak Nur. Pak Nur punya anak preman, anaknya ngebunuh, dia penjara. Walaupun bukan bapak yang dibunuh, tetap nggak dapat hukum, nggak dapat harta waris karena dia adalah menjadi pembunuh. Ada yang mengatakan macam itu. Ada yang kedua mengatakan yang dibunuh adalah keluarga bapak, bapak pembunuh, bapak dibunuh. Nah itulah ya, dari sini asbabun nuzulnya. Ya kalau mau dibilang berarti kan syar'uman qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad diterapkan di sini. Sampai Islam datang pun, Nabi Muhammad datang, diterapkan bahwa siapapun yang membunuh sampai sekarang dalam hukum waris nggak bisa mewarisi. Mewarisi nggak bisa, dapat harta warisan ndak, terputus sudah. Makanya jangan pernah ngebunuh Pak kalau mendapat warisan. Hidup begitu, dia ngebunuh, mati lagi langsung lunglai. Langsung lulai. Dalail qud, hanya untuk, nah inilah singkat cerita adalah umatnya Nabi Musa itu udah saking keras kepalanya, buat membuktikan aja perlu pakai mata diri sendiri. Kita ndak bisa kan? Coba bayangin Pak Rio, ada orang mati dipukul buat ngebuktiin doang. Gimana Bapak? Gelegepan Pak. Bangkit dari kubur, kemudian digali kuburannya, ditaruh, kebetulan belum dimakanin rayap, dipukul, hidup. Siapa yang bunuh lo? Pak Nur. Mati lagi. Siapa yang bunuh lo? Pak Nur. Itu kan ajaib Pak. Zaman sekarang itu langsung kayak gitu-gitu, langsung film-film itu. La'allakum ta'qilun. Allah gunakan kata-kata la'allakum ta'qilun agar kalian itu mikir. Lu ngelihat sendiri mikir. Pertama apa kesimpulannya? Pertama, kalau sudah jelas perkaranya jangan banyak nanya, kerjain. Pak Kiai, saya mau begini. Ya udah kalau gitu sholat aja. Sholatnya sholat apa Pak Kiai? Sholat. Berapa rakaat Pak Kiai? Udah jelas sholat. Kalau sunnah pasti 2 rakaat.
Wiridannya apa Pak Kiai? Sholat, bukan disuruh wirid, sholat. Nah, jadi ada aja pertanyaan-pertanyaannya. Disuruh sembelih kambing, mana nanya kambingnya kayak gimana. Dijelasin kambing kayak begini, nggak tua nggak muda, malah nanya lagi warnanya apa. Begitu warnanya dapat, syarat-syaratnya apa lagi seperti apa. Ini jelasin tambah susah. Apa? Menyusahi diri sendiri, nyusahin diri. Mereka dipermudah untuk dapat kambing bakoroh, nggak mau itu muda mau tua, yang penting bakoroh aja udah. Karena yang esensinya adalah buat diambil. Kok mesti seperti itu sih? Emang mesti kayak gitu? Emang Allah udah bisa? Ini untuk menguji mentalnya kaum Bani Israel saat itu. Karena mereka kalau nggak ngelihat di kepala matanya itu nggak beriman. Sama peristiwa ketika mereka minta sampai mereka di sambar glodek gitu, sama matahari seakan-akan dekat dengan mereka karena udah minta ketemu Allah, pengen ngelihat Allah. Hanya Nabi Musa yang diberikan tabir di antara kaum-kaumnya. Bahkan Nabi Harun pun tidak bisa melihat. Yang kedua adalah pelajaran kedua, setelah mereka mendapatkan ini semua, mereka banyak nanya, maka pelajaran keduanya adalah tidak bisa seorang yang pembunuh itu mewarisi atau diwarisi. La yarithul qatil al-maqtul. Dan yang ketiga, biar kita ini tahu, ini loh, kalau lu nyusahin diri sendiri seperti ini. Pelajarannya la'allakum ta'qilun, agar kalian ini mikir. Siapa ta'qilun? Kita. Mukhatab di sini adalah kita. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi Musa ini, kepada Nabi Muhammad ini, orang nabi-nabi terdahulumu ada umat semacam ini. Sekarang biar kita mikir. Pertama, mereka itu diberikan kekuatan, kekuasaan, apa? Kehebatan, tapi dikasih tahu dulu dengan sejelas-jelasnya. Kita enggak. Maka Nabi jelas itu. Di zaman Nabi melihat Nabi pula. Kita nggak pernah bisa melihat Nabi secara fisik. Tapi Nabi pernah bilang, tuba liman yaroni, tuba liman lam yaroni wa amana bi. Berbahagia orang yang nggak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Bahkan lebih berbahagia daripada mereka semua. Nah ini, biar kita mikir. Jangan sampai kita ini seperti Bani Israil. Ingat, cuman 3 yang Allah paling benci. Innallaha karihalakum thalathan. Sungguh Allah itu benci kepada kalian itu 3. Kila wa qala. Katanya si anu begini, padahal tidak tahu siapa yang ngomong tuh. Yang ngomong itu nggak jelas. Karena kenapa? Bapak jelasin, Tadi Gusri jelasin ke Pak Nur. Pak Nur ke situ, nggak sama penjelasannya pasti. Ada yang lebih, ada yang kepotong. Maka berdoa sama Allah sebelum nyampein, takut saya kurang atau lebih ya nyampeinnya. Karena lidahnya Sargusri beda sama Pak Nur. Begitu nyampein ke Bapak, beda pasti. Gaya bahasanya beda, waktunya berbeda, ingatan Pak Nur juga beda. Pasti ada yang kurang, ada yang lebih. Maka Allah paling benci kila wa qala. Baru katanya, lu katanya. Nah itu juga sama di media sosial tuh kayak gitu juga. Baru katanya kok jadi katanya. Baru kila, baru katanya, lu langsung ngomong. Nah kalau memang butuh keterasan, datengin orangnya jelas sama enggak, bener enggak kayak begini, bener enggak seperti ini, baru jelas. Bukan dari katanya. Wa idha'atul mal, dan buang-buang duit. Dan yang ketiga, wa kathratus su'al, Bani Israil, dan banyak nanya. Bukan nanya yang jelas ya, ini nanya yang sudah jelas. Kudu dilakuin cepet-cepet, tapi nah ini kan gitu, pengen cepet-cepet tapi banyak nanya. Lakuin aja, pengen cepet-cepet pembuktian tapi banyak nanya mesti seperti apa. Nah ini pelajarannya ayat ke-67 sampai ke-73. Di pertemuan yang akan datang baru akan kita lihat bagaimana peristiwa tentang pembelahan apa? Batu oleh Nabi Musa alaihissalam dan tongkatnya.
Saya rasa sudah jam 6 lewat. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada pertanyaan kita sambil ngobrol aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.